Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Bertemu lagi kita di mata kuliah keamanan sistem manajemen keamanan jaringan. Ya, kali ini bahasan kita adalah membuat web server. Nah, membuat web server. Nah, kita simulasikan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, baik. Kira-kira seperti ini, jaringannya sederhana saja karena memang fokus kita adalah di web servernya, di mana web server ini IP address-nya adalah 202.155.110.200. Lalu nanti ada satu komputer untuk mengaksesnya atau untuk kita mencoba dari web server ini, ya. Kemudian kita hubungkan melalui switch. Ya, ini langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Ini kebetulan sudah saya buat, tapi di sini belum men-setting IP-nya, baru sekadar gambarnya saja dengan informasi yang sama seperti soal, ya. Di sini adalah komputer Lucy, kemudian ada web servernya. Kemudian apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama ya adalah memberikan alamat IP kepada server maupun kepada komputer. Ya, kembali lagi bahwa identitas dari sebuah server atau sebuah device di dalam jaringan itu adalah IP address, ya. Jadi mesti punya IP address. Jadi 202.150.110.200, ya. Nah, ini kalau tidak ada slash-nya berarti ini adalah class full, ya. Class full karena 202 awalnya berarti dia berada di kelas C, ya. Jadi kelas C itu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, kemudian kita berikan IP untuk sebentar ini, ya. Kita berikan IP untuk komputer Lucy, ya. Komputer Lucy ini untuk kita mengujinya nanti, ya. 202.155.110.10 saja, ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita coba ping dari sini untuk menguji. Ping 202.155.0.200. Kita uji ke servernya. Nah, ini sudah menyambung, ya. Ini sudah menyambung. Kemudian langkah yang kedua adalah men-setting web servernya. Nah, web server ini tidak susah, ya, men-settingnya. Kita buka di sini, lalu kita klik service. Nah, di sini HTTP-nya ini, ya. Nah, klik HTTP-nya, ya. Nah, di sini, ya, ini di-on-kan HTTP-nya dan HTTPS-nya. Lalu kita edit indeksnya ini, ya. Indeksnya ini, yang lain boleh dihapus. Yang kita edit saja yang indeksnya ini, karena indeksnya ini isinya, ya. Nah, isinya. Nah, apa isinya, ya, silahkan nanti berkreasi buat sendiri, ya, kan sudah belajar pemrograman, ya. Nah, sebagai contoh ini sudah saya buat, ini tinggal di copy, ya. Sekali lagi nanti isinya ini boleh dibuat sendiri apa isinya, ya. Yang jelas isi yang aslinya ini, ya, yang harus dirubah, ya. Nah, sebagai tanda bahwa kita memang sudah membuatnya. Nah, seperti ini, ya. Kemudian di save yes. Nah, seperti itu, ya. Ini HTTP ini. Oke, lalu kita coba, ya. Ini kita coba dari sini, ya, dari komputer ini. Buka browsernya. Nah, browser. Kita tunggu sebentar. Nah, kita buka browsernya. URL-nya adalah di soal juga dibuat di sini. Lakukan pengujian melalui komputer Lucy menggunakan browser dengan URL
adalah alamat dari servernya 202.155.110.200. Nah, dari Lucy tadi ya. Oke. 202.155.110.200. Nah, kita enter. Nah, ini ya, ini isi dari indeksnya tadi ya, isi dari indeksnya. Berarti sekarang kita sudah berhasil membuat web server ya. Dengan alamat servernya adalah 202.155.110.200. Berarti alamatnya masih menggunakan IP, ya kan? Nah, sementara yang biasa kita pakai atau yang kita gunakan itu adalah menggunakan URL dengan nama domain. Nah, ya, bukan dengan IP address. Kalau dengan IP address berarti kita harus punya catatan ya, report ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya nanti kita lihat. Oke, di soal berikutnya. Tambahkan DNS server. Ya, DNS server itu informasinya domainnya adalah www.ksj. Kalau di sini ksj ya. .edu, nanti kita ganti sajalah. Ya, ksj. Kita ganti dengan, atau kita samakan pun nggak apa-apa ya. Ini kan hanya sekedar mencoba saja. Oke. Baik. Lalu kita tambahkan tadi DNS server. Nah, ini udah ada DNS servernya. Kita taruh di sini sesuai gambar. Nah, letaknya pun boleh kreasi sendiri. Nah, kita hubungkan dengan kabel ya. Apa yang harus kita lakukan pertama? Pertama adalah memberikan IP, jelas ya. 202.155.110.110. Nah, ini adalah alamat IP dari DNS server ya. Nah, ini kita kasih label dulu. Ini aja kita copy. Nah, ini kita copy, taruh sini, edit sedikit. 110 ya. Nah, kita masukkan IP-nya 202.155.110.110. Oke. Nah, ini untuk DNS server IP-nya sudah. Kemudian kita tes dari sini IP-nya ping ke 110. Nah, sudah ya. Sudah replay. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Setelah dia diberi IP address, maka kita setting dia di DNS. Nih, DNS ya. DNS. Kemudian DNS-nya kita on-kan. Nih ya, on-kan. Lalu name-nya ini adalah domain, nama domain dari webnya. Kita buat di sini sebentar, ini tambahkan lagi informasi di sini bahwa domainnya adalah www.ksj.edu. Nah, ya, kita tambahkan informasinya ksj.edu. Baru kita buat di sini DNS di on kan sudah, ini www.ksj.edu. Ya. Kemudian IP-nya adalah 202. Ini IP server maksudnya ya. IP server kita 155.110.200. Jadi kalau di klien nanti mengakses www.ksj.edu, maka DNS server ini akan mengarahkan kepada web server. Nah, ini maksudnya ya. Lalu kita add
Nah, kita add-kan. Kemudian mungkin bisa juga kita tambahkan KSJ saja. KSJ.edu gitu. Jadi kalau kita buka dengan KSJ.edu bisa juga dengan www.ksj.edu juga bisa ya. Bukan salah di sini 202 155 titik 110 titik 200. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, coba kita tes dulu ya. Apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kita buka web browser dari komputer. Ya, kita ketikkan www.ksj.edu. Apakah sudah bisa? Apa belum? Nah, sepertinya belum bisa ya karena host name unresolved ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menambahkan ini sebentar ya. Menambahkan DNS ini, alamat DNS-nya kepada komputer klien ya. Berarti DNS di komputer Lucy ini harus kita tambahkan ya. 202.155.110.110 ya. Jadi DNS-nya harus kita tambahkan. Di mana? Di sini. Ya. Ini kita copy aja biar cepat. Ini 110. Ya. Nah, jadi komputer itu harus diisi DNS-nya kalau kita sudah menggunakan DNS server. Kemudian baru kita coba lagi dengan web browser ya. www.ksj.edu. Nah, sudah bisa ya. Berarti sudah bisa kita buka web server ini menggunakan domain name-nya, nama domainnya gitu ya. Nah, coba juga kita buka dengan KSJ saja, KS tanpa www. ksj.edu. Nah, sama juga ya, bisa ya. Jadi menggunakan www dan menggunakan tanpa menggunakan www. Oke, baik. Ya. Lalu di soal ini juga langkah ini ya, pengujian tadi ya. Ini pengujian pertama kita, ini pengujian kedua kita. Kemudian buat jaringan baru yang berbeda. Maksudnya buat jaringan baru yang berbeda dan tempatkan DNS server di jaringan tersebut sehingga web server dan DNS server berada pada jaringan yang berbeda. Jadi di sini kan kalau contoh kita ini kan jaringannya sama nih ya, 202.155.110 ya dengan DNS servernya. Dan pada kenyataannya memang berbeda ya, DNS itu di mana, web itu di mana gitu ya. Seperti kalau kita membuat web server, kita web servernya mungkin di Jakarta, kemudian DNS-nya kita pakai DNS Google. Google itu kan di Amerika, berarti kan jaringannya sudah berbeda ya. Nah, contohnya di sini ya, contohnya di sini web servernya di sini, kemudian tetap dari komputer Lucy kita coba, nanti ada komputer Rudy juga. Lalu ada jaringan satu lagi. Jaringan satu lagi ini kan 888.8.0.8. Nah, ini jaringan kita yang tadi ya. Nah, tinggal kita tambahkan saja. Nah, ini kita hapus dulu. Kabelnya kita hapus, oke. Kemudian kita tambahkan router ya. Bukan router yang ini, sorry. Router 1941. Nah, yang ini saja. Kemudian di sini tadi. Lalu kita hubungkan dengan kabel 0, kemudian
switch satu lagi. Ada switch ya, ada switch ini boleh. Sini boleh ya. Kemudian ada komputer satu. Ini komputer Rudy ya. Oke. Ini Rudy ini ya. Rudy 8.8.8 titik berapa tadi ya? Rudy titik 20. Nah, Rudy ini 20. Kemudian DNS-nya tadi udah berubah menjadi 8.8.8.8. Ini contoh saja ya. Aslinya ini kan Google punya nih, ya. Aslinya Google punya. Ini kita hubungkan lagi. Oke, kemudian kita lihat berapa alamatnya. Ini satu dan ini satu, ya. Jaringannya adalah 888.0. Nah, ini kita buat dulu di sini 8.8.8.0/8 ya, /8. Lalu di sini 0/0 sama dengan 202.155.110.1. Kemudian di sini di 0/1-nya 0/1 8.8.8.1. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih mudah nanti kita men-settingnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ini sebentar ya. Kita masukkan ke IP-nya. Ini 0/0. 0/0 itu sebelah kiri tadi ya. 202.155.110.1. Kemudian yang ini 8.8.8.1 ya. Nah, sebelah kanan. Oke. Sudah, ini sudah kita berikan IP. Oh, ini belum kita on kan tadi ya. Oh iya. Oke. Kemudian kita hubungkan ke DNS-nya. DNS tadi sudah berubah ya. Tapi yang berubah itu hanya IP-nya saja ya. Settingan tidak kita rubah. Settingan tetap DNS di sini. Ya. Kemudian yang harus kita lakukan lagi adalah ini karena sudah berbeda jaringan, maka komputer-komputer ini harus kita berikan gateway. Nah, ya, itu yang terpenting. Gateway karena ini server, gateway-nya saja ya. Ini Ctrl C, Ctrl V, ini satu tadi. Ya. Kemudian yang komputer Lucy juga kita berikan gateway. Ya, oke. Lalu ini juga kita berikan gateway. Gateway-nya adalah, nah ini kita ganti IP-nya 8.8.8.8. Subnetnya oke, gateway-nya adalah 8.8.8.1. Nah, oke. Untuk DNS servernya untuk DNS servernya gateway-nya adalah 8.8.8.1.
Kemudian di komputer Rudy, nah ini kita kasih IP 8.8.8.20 tadi. Oke. Kemudian ini 8.8.1. Lalu DNS-nya ya. DNS-nya ini yang ini. 8. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau komputer klien berbeda jaringan dengan server, dia semuanya sudah terisi. IP address-nya, subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya, lalu DNS servernya. Oke. Nah, harusnya sampai di sini sudah bisa ya, harusnya ya. Kita coba dulu ya. Kita coba pakai ping dulu. Ping 202.155.110.200. Nah, sudah bisa ya. Sudah bisa. Oke. Ping udah ya, ping. Kemudian ping ke DNS server. Nah, ini juga bisa. Oke. Komputer, kemudian dari komputer Lucy kita coba lagi. Prompt ping ke DNS server 888. Nah, di Lucy juga bisa ya. Oke, sekarang kita coba web browsernya. Sudah bisa apa belum? ksj.edu. Kita tunggu sebentar. Kenapa dia belum bisa? Kita stop dulu. Kita go. Oke, belum bisa sepertinya. Belum bisa. Kita coba dari sini. Web browser. Ini ksj.edu. Udah bisa apa belum? Oke, udah bisa. Nah, dari komputer yang sini, komputer yang Rudy ini udah bisa ya. Rudy ini udah bisa. Baik menggunakan domain maupun menggunakan, kita coba dengan alamat IP server 202.155.110.200. Nah, bisa. Kemudian kita coba menggunakan domain ya, domain www.ksj.edu. Tadi kita coba tanpa www ya. Nah, udah bisa. Oke, dari komputer si Rudy udah bisa. Sekarang komputer Lucy yang tadi yang belum ya. Kita lihat di mana kesalahannya. Nah, di sini kesalahannya ya. Karena alamat DNS ini sudah berubah tadi ya. Nah, di sini kesalahannya. Oke, kita coba lagi. www.ksj.edu. Nah, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Ini pakai www, kita coba tanpa www. ksj.edu. ksj.edu. Udah bisa. Oke. Berarti web server kita yang berbeda jaringan dengan DNS-nya itu sudah bisa
baik diakses melalui jaringan yang sama dengan server maupun jaringan dari komputer Rudy yang jaringannya sama dengan DNS. Ya, baik. Nah, pertanyaannya kenapa tidak menggunakan routing? Ya, karena hanya satu router saja. Ya, kalau ada 2 router berarti di routernya wajib kita menggunakan routing. Ya, oke, baik. Kemudian di sini di poin berikutnya ini adalah soal sebagai tugas. Nah, di sini servernya di sebelah sini menggunakan jaringan 12 120.241.12. Kemudian DNS servernya menggunakan jaringan yang berbeda 185.112.47.185 dan ini menggunakan dua router, berarti wajib nanti menggunakan routing RIP ya. Lalu pengujiannya menggunakan URL dengan alamat IP server, kemudian juga menggunakan nama domain yaitu www.pelita.ac.id ya. Nah, kerjakan yang ini kemudian kirimkan ke Classroom sebagai tugas. Oke, baik. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat